Oke, teman-teman kita mulai ya kelanjutan materi kita setelah UTS. Hari ini kita akan bahas tentang dinamika. Oke, dinamika ini kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu kinematika. Nah, kalau dalam kinematika kita bahas tentang besaran-besaran gerak ya. Di sana ada apa itu? Perubahan posisi, kemudian ada kecepatan, kemudian juga membahas tentang GLB, GLBB, gerak jatuh bebas, gerak satu dimensi, gerak dua dimensi, persamaan gerak, dan lain sebagainya. Pada kali ini di dalam dinamika kita akan bahas tentang gerak yang dikaitkan dengan apa yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak. Kalau dalam kinematika itu kita tidak membahas tentang apa sih yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang hal-hal yang menyebabkan benda itu bergerak. Salah satunya adalah gaya, berbagai macam gaya. Untuk itu di sini nanti juga kita akan bahas tentang hukum tentang gerak. Salah satu yang fenomenal adalah hukum Newton. Di sana nanti ada 3, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Nah, gitu. Kemudian juga macam-macam gaya. Karena gaya nanti sebenarnya yang menyebabkan gerak itu ada gaya sentuh. Nah, misalkan gaya sentuh itu ya kamu dorong atau kamu narik atau itu sentuh ya. Kemudian ada yang enggak sentuh. Nah, misalkan gravitasi di sini bisa atau mungkin juga magnetik gitu ya. Kan ada besi, ya, besi kayak gitu. Ini ada magnet ke arah selatan. Nah, ini bisa tertarik. Nah, ini kan nggak ada sentuhan ya, kayak gitu. Tapi juga bisa mengakibatkan gerak. Kemudian ada tegangan tali, gaya normal, gesekan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita juga akan bahas tentang dinamika, di mana nanti dinamika yang dengan gesekan, walaupun dalam dunia real mungkin kita akan sangat susah ya menemukan kondisi gerak yang tanpa gesekan. Di kondisi real ya, nah, walaupun mungkin untuk mengurangi gesekan biasanya ya pakai pelumas, misalkan gear motor itu kan ada gesekan yang kemudian kita kasih oli dan sebagainya. Walaupun sebenarnya juga tetap ada gesekan. Nanti kita bahas juga tentang koefisien gesekan. Yang kedua tentang dinamika itu dengan gesekan. Nah, ini yang tentunya lazim terjadi ya. Walaupun nanti gesekan itu ada yang menguntungkan maupun juga ada yang merugikan, bisa jadi kayak gitu. Nah, tergantung konteksnya. Oke teman-teman, kita lanjut pada kesempatan ini. Kemarin kita sudah membahas kinematika ya sebagai pendahuluan. Tadi beberapa sudah saya singgung sebenarnya. Kita membahas tentang definisi perpindahan itu seperti apa dari A ke B. Nah, kayak gitu itu sudah kita bahas ya sebelumnya. Kalau belum jelas ya silahkan dibuka lagi video sebelumnya. Kemudian dari sini butuh ada jarak, kemudian ada waktu. Nah, perbandingan antara jarak dan waktu itu namanya kecepatan. Nah, kemudian dalam pergerakan ini mungkin kita beda-beda dan ilustrasinya kurang otomatis jadi gini. Berubah V-nya sehingga bisa adanya percepatan. Tapi kita tidak membahas apa yang menyebabkan perubahan kecepatan dan lain sebagainya. Maka pada kasus ini akan kita bahas tentang gerak.
Nah, kemudian ada berbagai pertanyaan, misalkan mekanisme apa yang menyebabkan sebuah benda bergerak? Nah, apa sih yang menyebabkan sebuah benda bergerak? Nah, mungkin secara umum kita sudah tahu bahwa yang menyebabkan benda bergerak itu adalah gaya. Nah, gaya itu misalkan kamu meletakkan sebuah benda di meja kayak gitu, mudah aja kita dorong. Kita dorong, apa yang terjadi dengan benda ini? Nah, kayak gitu. Ya bisa bergerak dengan percepatan ya, atau kecepatan tertentu. Bisa juga benda ini nggak bergerak. Misalkan kamu pernah dorong tembok, ada tembok kemudian didorong. Nah, gitu. Ada tembok didorong. Apa yang terjadi? Nah, ya kalau doronganmu kuat, mungkin temboknya roboh kayak gitu. Tapi mungkin jarang ya. Atau memang temboknya nggak gerak atau diam. Apakah ini nggak ada gaya? Nah, gitu. Nah, tentunya ini juga tetap ada gaya yang bekerja, gitu ya. Jadi ini perlu dipahami. uh, Diam itu belum tentu nggak ada gaya yang bekerja. Hanya saja bisa jadi uh, gaya yang diberikan pada sebuah benda, ya nanti karena gaya itu nanti dalam perumusannya sebanding dengan apa uh, percepatan yang terjadi juga terbanding dengan masanya. Kalau masanya besar, tentunya butuh gaya yang menggerakkan besar. Nah, kalau hanya benda HP diletakkan di atas meja, tentunya kamu dorong ya bergerak. Tapi kalau kamu dorong dengan sedikit gaya, juga nggak bergerak. Maka HP sendiri nanti pada dasarnya ada gaya yang akan saya gambarkan di sini. Ini meja, misalnya itu ada HP, kamu dorong. Nah, dengan gaya F, nah di HP ini sendiri punya massa, nah kayak gitu, massa kali gravitasi. Kemudian di sana nanti tentunya ada nah, nah, nah berapa A-nya, berapa percepatannya dan lain sebagainya. Kalau ininya kecil, pada massanya ini agak besar ya HP, maksudnya kecil sekali, pelan-pelan karena takut jatuh ya, dorong HP nanti kalau sini jatuh kan juga rusak. Belum sampai gerak itu, nah bisa jadi dorongnya itu nggak sampai gerak kalau kecil, nggak sampai, mungkin ditambah sampai sampai gerak kayak gitu. Jadi uh, gerakannya nanti juga sebanding dengan gaya yang diberikan, atau percepatannya juga sebanding dengan gaya yang diberikan. Besarnya juga sebanding dengan masanya. Nah, kemudian mengapa benda-benda dapat memiliki percepatan yang berbeda? Nah, tadi ya, benda itu punya massa yang berbeda. Tentunya bisa jadi diberi gaya yang berbeda pula, maka bisa menimbulkan percepatan yang berbeda-beda, tergantung konteksnya. Nah, pada kasus ini kita nanti akan membahas dalam uh, materi dinamika ini adalah kenapa hal-hal tersebut terjadi. Nah, terkait konsep gaya, massa, momentum, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, saya kira itu sebagai pengantar. Kita lanjut. Nah, tadi sudah dibahas bahwa perubahan gerak, atau ini dari mana bacanya? Gaya itu merupakan besaran vektor. Saya kira sudah dibahas sebelumnya ya.
Gaya ini akan menggambarkan interaksi benda dengan lingkungannya. Nah, misalkan tadi ada sebuah HP atau benda lah diletakkan di atas sebuah meja, maka apa sih gaya yang bekerja pada HP itu? Nah, tentunya dia sebelum disentuh ada gaya gravitasi. Nah, maka ini adalah massa kali gravitasi. Selain itu juga ada gaya normal yang tegak lurus dengan bidang. Nah, ketika itu disentuh dengan dorong dengan gaya F, kemudian ada gaya F. Nah, pertanyaannya adalah kenapa HP ini nggak jatuh? Nah, kayak gitu ya. Ya karena ada gaya normalnya meja yang menahan dia nggak jatuh. Tapi ketika HP ini kamu pegang kemudian kamu lepaskan, nah tentunya ini bekerja atau adanya gaya gravitasi bekerja sehingga dia akan jatuh. Gitu. Nah, misalkan seperti ini gaya yang bekerja, kemudian kalau didorong F tentunya akhirnya ke sini akan ada A. Walaupun A itu nggak perlu digambarkan dalam bentuk apa ya, gaya-gaya yang bekerja ya. Nah, gaya-gaya ini menggambarkan interaksi dengan lingkungannya. Nah, lingkungan dia bisa dorongan, bisa gravitasi, normal, dan lain sebagainya. Bisa jadi di sini nanti masih ada gaya lagi, saya kelupaan. Ada gaya gesek, nah, F. Di mana gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Nah, kayak gitu. Kalau arah geraknya ke sana ya, maka gaya geseknya adalah berlawanan. Ini ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda tadi. Ketika dia diam, ya maka tadi gaya tadi akan menyebabkan perubahan gerak. Mana ini perubahan gerak? Ketika ada dorongan, nah bisa jadi di HP-nya ini atau bendanya ini akan terjadi perubahan gerak. Nah, tapi juga belum tentu terjadi perubahan gerak karena bisa jadi diam. Nah, kalau diam berarti dia seimbang ya. Maksudnya gaya yang diberikan itu terlalu kecil sehingga tidak mampu menggerakkan, atau bisa jadi ketika benda itu bergerak dia tidak, misalkan awalnya sudah bergerak nggak diam dan diberikan gaya dan maka ketika resultannya nol nanti ya, hasil akhirnya nol itu, maka tidak akan terjadi perubahan percepatan. Oke, kembali ke sini. Maka di sini akan terjadi perubahan percepatan, atau ketika nggak terjadi perubahan percepatan, bisa jadi akan terjadi perubahan bentuk. Tadi sudah dicontohkan, kamu dorong dinding. Karena nggak terjadi perubahan apa-apa, nggak hanya kamu dorong, tapi dindingnya kamu pukul. Nah, gitu. Ternyata dindingnya tetap nggak bergerak. Nah, tapi bisa jadi tanganmu mengalami perubahan bentuk. Misalkan luka, memar, dan lain sebagainya ya. Atau dikatakan sebagai deformasi. Nah, ketika resultan gaya tidak sama dengan nol, maka akan terjadi perubahan gerak atau juga perubahan bentuk. Kalau dia resultannya ini ya, jumlahnya, maka akan setimbang. Setimbang itu bisa diem, ketika memang awalnya diem, atau bergerak dengan kecepatan konstan ketika awalnya memang bergerak, atau bisa dikatakan gerak lurus berubah beraturan. Ya teman-teman, saya kira itu ya. Nah, kemudian sudah dijelaskan tadi bahwa interaksi gaya itu bisa kontak langsung maupun jarak jauh. Seperti tadi kontak langsung itu dorongan, misalnya gitu. Atau mungkin di sini ada
gas, nah, gitu kan. Gas itu kan juga kontak langsung. Yang tidak kontak langsung ya misalkan magnet, kayak gravitasi dan lain sebagainya. Ini ya, gravitasi, elektromagnetik, ya kuat dan lain sebagainya itu yang tidak terjadi proses kontak langsung atau sentuh. Oke, itu pengantarnya. Kemudian kita masuk ke hukum Newton 1. Selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya. Jadi saya katakan ya, akan diam, selalu diam, atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, jika sigma F sama dengan 0, maka atau jumlah gaya, ini bukan berarti nggak ada gaya ya. Misalkan tadi kan ada apa? Ada F, ini ada F besar biasanya untuk dorongan itu. Kemudian gaya gesek itu biasanya simbol F kecil. Ada normal, ada berat, atau massa kali gravitasi. Nah, ketika gaya-gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0, maka dia akan diam kalau awalnya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Biasa jadi ini dikenal dengan hukum kelembaman atau inersial atau apa ya? Bagaimana sebuah benda itu ingin mempertahankan pada kondisi awalnya. Nah, ini apa? Dikaitkan dengan massa. Semakin besar massa, tentunya semakin besar pula gaya yang dibutuhkan untuk apa? Menggerakkan atau merubah kecepatan sehingga mempunyai percepatan. Nah, ini adalah hukum Newton 1, gitu ya, teman-teman ya. Sistem inersial ini kaitan dengan V konstan ya, atau A-nya 0, gitu ya. Maka seberapa besar sih benda mampu mempertahankan sifat kelembamannya atau sifat tadi ya. Dalam hal ini adalah kondisi semulanya. Maka sangat tergantung pada massa benda ini, di mana massa ini adalah satuannya skalar. Maka ini massa dibandingkan massa 2 itu akan sangat erat dengan apa? Percepatannya. Misalkan ada benda besar sekali tumbukan dengan benda kecil, nah, gimana pengaruhnya? Bagaimana pengaruh percepatannya? Bagaimana gayanya? Dan lain sebagainya. Itu yang perlu dipahami pula, kayak gitu ya. Sehingga tentunya benda yang M-nya besar, apa? Ya nanti hanya ketika dengan F yang sama, ya A-nya bisa jadi lebih kecil dibandingkan dengan apa? Massa yang lebih kecil, nah gitu. Dibandingkan dengan F yang sama, nah, gitu. Sehingga massa yang lebih kecil tentunya percepatannya akan lebih besar. Ya seperti apa? Benda yang apa ya? Contohnya misalkan mobil lah, sepeda motor lah sama mobil tronton yang masanya besar ya. Ya tentunya efek tumbukan atau tabrakannya akan lebih besar daripada apa? Lebih besar mobil tronton daripada sepeda
sepeda motor. Karena ini masanya lebih kecil, ini masanya lebih besar. Termasuk gaya yang digunakan untuk melakukan perubahan kecepatan maupun menghentikannya. Oke, teman-teman lanjut ya. Saya kira ini bisa dipahami bahwa sifat kelembaban itu sangat tergantung oleh masanya. Nah, sehingga mungkin joknya adalah atau guyonannya adalah orang yang punya massa besar ya tentunya malas. Atau untuk merubah gerakannya dia apa? Dia butuh gaya yang lebih besar. Atau mungkin eh, orang yang punya pendirian keras kepala misalnya kayak gitu ya dinasihati itu juga susah gitu ya. Diminta belajar juga susah misalnya kayak gitu. Dinasihati yang baik-baik susah ketika keras kepala itu. Nah, keras kepala itu bisa diidentikan dengan masa yang dia punyai atau kelembamannya, nah kayak gitu. Oke teman-teman. Nah ini hukum Newton 2 dan sebenarnya hukum Newton 2 itu sebelum massa yang bergaya F akan memperoleh kecepatan sebanding dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, sebuah benda massanya M mendapatkan gaya sebesar F, maka percepatannya akan sebanding dengan gaya. Hingga apa? Semakin besar gaya, tentunya percepatannya juga akan semakin besar. Dan tapi ketika semakin besar M, yang satu M-nya besar ya, yang satu M-nya kecil, dengan F yang sama, ini M-nya besar nanti, A-nya akan lebih kecil dibandingkan yang M-nya kecil, tentunya A-nya akan menjadi besar. Nah, secara formula saya kira ini sudah sangat familiar ya, bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan. Satuannya adalah Newton, massa kilogram atau meter per second kuadrat. Walaupun ini bisa dikonversi ya, 1 Newton misalkan 1 kilogram per second kuadrat, atau dulu mungkin sudah kita bahas waktu membahas tentang konversi ya, kayak gitu. Atau mungkin ini bisa di searching ya, saya kira banyak materi tentang konversi satuan seperti ini. Oke, selanjutnya tentang hukum Newton 3, bahwa hukum Newton 3 itu interaksi gaya yang dilakukan benda pertama pada benda kedua selalu berlawanan arah, atau ini F aksi sama dengan F reaksi, bahwa benda satu kepada benda dua, ya maka akan terjadi apa? F aksi reaksi bahwa benda 1, 2 sama dengan min F 2, 1. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini adalah hukum aksi reaksi atau ya apa? Kalau kamu atau apa ya, usaha nggak mengkhianati hasil lah. Bisa dikatakan seperti itu ya bahasa filosofisnya. Bahwa kamu itu akan mendapatkan apa yang kamu usahakan. Kalau kamu nggak senang di apa sakiti ya jangan menyakiti. Nah, maka ketika kamu mendorong benda dengan gaya F, maka sebenarnya benda itu juga memberikan gaya yang berlawanan yang besarnya sebesar F juga. Oke ya teman-teman, saya kira ini bisa dipahami. Kita lanjut gaya gravitasi. Semua benda yang dalam pengaruh medan gravitasi bumi ditarik ke bawah dengan percepatan gravitasi. Oh, apakah ada benda yang nggak tertarik ke bumi? Ya, bisa jadi ada selama dia apa? Sudah di luar medan gravitasi bumi. Nah, tentunya dengan jarak ini ya. Bumi dengan bendanya itu punya jarak, ya, dengan R tertentu lah. Gitu.
Nah, selama dia masih dalam medan gravitasi bumi, maka dia ditarik. Sehingga benda yang, misalkan yang kita lempar ke atas pun akhirnya akan jatuh ke bawah. Nah, besarnya adalah, misalkan ini benda adalah masanya berapa dikalikan dengan gravitasi. Nah, di mana ini adalah percepatan gravitasi yang biasanya besarnya adalah 9,8. Nah, atau biasa dikenal dengan berat benda. Nah, penggambarannya seperti ini ya teman-teman. Ada bumi, ada massa, kemudian jatuh. Kira bisa dipahami. Nah, tadi misalkan bendanya ini digantungkan pada sebuah tiang. Nah, kayak gitu. Maka ini ada W yang besarnya tadi mg, juga ada tegangan tali. Nah, kayak gitu. Nah, bila bendanya bergerak ke atas, nah ini perlu dipahami bahwa yang bergerak ke atas ini T. T-nya yang di atas, maka T-nya yang positif. Maka sigma F sama dengan M kali A-nya. Dasar rumusnya sama. M kali A, maka awalnya adalah T. Nah, T min B sama dengan M kali A. Oke, ini persamaannya. Karena nanti kita harus membuat persamaan, kemudian penyelesaiannya. Kemudian ketika bergerak ke bawah, maka W-nya ini yang positif. Kemudian min T sama dengan M kali A. Kalau diam, berarti ya apa? Tidak ada M kali A. Sehingga T-nya sama dengan massa kali gravitasi. Oke ya teman-teman ya, saya kira bisa dipahami. Nah, ini sesuai dengan hukum Newton 1 ketika tidak ada gerak. Jadi nanti dalam kasus dan lain sebagainya, dalam membuat persamaan itu disesuaikan dengan konteksnya. Kemana arah gaya-gaya itu bekerja. Nah, kemudian ada gaya normal, tadi ya pada bidang datar ada gaya normal, kemudian ada gaya berat, massa kali gravitasi, dan juga ada tarikan F. Nah, kalau tarikannya berarti A-nya ke arah sana, maka ini adalah gaya geseknya. Nah, ini penting nanti bagaimana kalian bisa menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam menyelesaikan kasus-kasusnya. Maka perlu kita gambarkan semua ya. Nah, ini searah sumbu X, ini searah sumbu Y. Nah, tinggal gerakannya kemana? Kalau gerakannya arah bidang datar, maka hanya ada M kali A-nya, itu hanya ada yang searah sumbu Fx saja. Kalau Fy-nya, karena nggak ada gerak searah sumbu Y, maka Fy-nya 0. Maka N sama dengan massa kali gravitasi. Karena 0 tadi ya, di slide sebelumnya sudah dibahas. Nah, besarnya gaya ini, gravitasi itu adalah mu n, di mana mu itu adalah koefisien gesekan. Ya. Mu itu ditentukan oleh tingkat kekasaran permukaan benda. Kalau kasar berarti koefisien gesekannya tinggi, kalau licin berarti rendah, nah begitu ya. Koefisien gesekan statis, kinetis itu lebih kecil daripada statis. Maksudnya koefisien benda yang masih diam itu lebih besar daripada yang sudah bergerak. Kamu pernah merasakan mungkin mendorong sesuatu begitu berat ya. Maaf ya, ini sudah malam, saya rekodnya jam 11 malam. Di ngantuk juga ya. Mana tadi? Pernah mendorong sebuah benda, kemudian merasa berat sampai akhirnya bisa bergerak. Nah, setelah bergerak itu rasanya lebih ringan. Nah, itu karena faktor ketika masih belum bergerak, itu koefisien gaya geseknya lebih besar, atau gaya statisnya itu lebih besar daripada kinetisnya. Nah, bagaimana ketika, oke lanjutnya itu tadi. Ketika ini tadi bidang datar, bagaimana ketika bidang miring? Nah, ketika bidang miring, teman-teman nanti juga perlu menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa? Dengan materi sebelumnya kita sudah membahas, misalkan ini ada sudut theta. Nah, maka ini perlu di bawah.
ke arah sumbu. Misalkan kita katakanlah ini X-nya, ini Y-nya. Nah, maka W ini perlu kita transformasikan searah sumbu Y dan searah sumbu X. Maka ini adalah tetanya. Nah, maka sini jadi W cos theta. Maka sini adalah jadi W sin theta. Nah, ketika sebuah balok diletakkan seperti ini, apa sih yang menyebabkan benda itu bergerak? Nah, tentunya adalah gaya gravitasinya atau V-nya. W-nya nanti dipengaruhi apa? Kalau kalian melakukan percobaan, nanti silakan ya kasih HP-mu pada kertas yang kamu miringkan. Belum tentu HP-mu itu jalan. Karena selain W atau gaya gravitasi juga dipengaruhi oleh sudut kemiringannya. Maka pastinya gerakannya adalah ke bawah. Hanya. Nggak mungkin kan gerakannya ke atas tanpa dorongan atau tarikan. Maka karena gerakannya ke bawah, F-nya ini berlawanan. Gerakannya ke atas. Nah, sehingga dari sini menggambarkan bahwa sigma Fx, nah kayak gitu, menjadi apa? Ke bawah, berarti W sin theta min F, nah kayak gitu. Sama dengan ini ya, M kali, nah tinggal nanti kamu dicari persamaannya apa? M kali A. Mencari apa? Mencari percepatannya, berarti percepatannya ke sana A. A-nya berapa? Berarti A-nya ya pindah ruas ya. Menjadi W min sin theta W sin theta min F per masanya. Nah, masalahnya W-nya berapa? Nah, W-nya didapatkan dari sini. Dari persamaan 2. Jadi nanti ada 2 persamaan ya. Searah sumbu X dan searah sumbu Y. Nah, Y-nya kan jadi FY. Ini kan 0 karena nggak ada gerak. Maka apa? N sama dengan W cos theta. Nah, oh ya. W cos theta ya. Dimana F ini tadi adalah apa? Mu theta. Mu N. Maka nilai N itu dimasukkan dari sini. Nah, sehingga nanti bisa menyelesaikan masalah. Sudah bisa mencari percepatan turunnya apa ya, benda ini pada sebuah bidang miring itu seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira bisa ya. Nah, ini seperti ini, kompleks. Nah, kalau sudah kombinasi gaya seperti ini, nanti teman-teman bisa melihat W2 lebih besar daripada T. Nah, maka kalau W2 lebih besar daripada T, gerakannya kemana? Berarti gerakannya ke sana. Maka ini penting apa ya, menjabarkan sebuah kasus ini karena ini digunakan untuk menyelesaikan dilihat dari konteksnya kayak gitulah ya. Nah, dari kasus ini kemudian teman-teman bisa menentukan apa? Misalkan ditanya percepatan. Maka pertama kali ya benda, katakanlah benda 2 berarti ini ya, karena W2 ini benda 1, maka teman-teman yang sama dari kasus ini apa? A-nya. Karena ini terhubung tali, misalkan sini nggak ada kayak gesek. Maka di sini menjadi T-nya juga T-nya ketika ini nggak ada gaya gesek maka sama ya. T-nya sama T di sini ya, sama dengan apa? W2 min T, sorry. W2 min T sama dengan M2 kali A. Ini persamaan yang sini. Persamaan yang sini berarti ini perlu inikan dulu. Kita lah katakanlah berarti ini W1 cos theta. Berarti di sini selain F juga ada W1 sin theta. Nah, maka di sini T sama dengan yang sebelah sini T sama dengan T min F min W sin
theta sama dengan M1 kali A. Nah, karena ini sama-sama T ya, ini ada T, di sini juga ada T, ini ada T ya. Nah, maka kalian nanti bisa lakukan substitusi. Dari situ kalian nanti bisa mencari A-nya berapa. Walaupun nanti dalam kasus juga belum tentu ditanyakan A ya, tergantung konteksnya saja. Tapi begitulah cara pengerjaannya. Untuk kasus ini tentunya sama, hanya tadi arahnya ke sana, sekarang W2-nya lebih kecil, maka ganti gerakannya ke sana. Kalau gerakannya ke sana apakah sama? Ya beda. Secara persamaan tadi kalau ini adalah W2 min T, sekarang jadi T min W2. Apakah nanti percepatannya sama? Ya belum tahu ya. Bisa kamu coba. Bisa jadi beda karena di sini bisa jadi beda tapi ya saya belum ngecek secara apa ya, secara perumusan karena ini nanti hasilnya bukan nilai ya tapi persamaan kayak gitu. Tapi prinsip pengerjaannya seperti itu. Bukan saya belum 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 ngecek ya tapi saya belum membandingkan. Ini tadi ada ide aja gimana sama atau enggak. Ya bisa dicek lah hasilnya kayak gitu. Bisa dengan cara tadi ini dicari sana dicari kemudian dicek. Dan saya belum membandingkan hasil keduanya, tapi pernah mencari masing-masing hasilnya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Misalkan contoh ya, misalkan sebuah balok di atas permukaan garis kanan ditarik oleh sebuah gaya F ke kanan, maka gaya bekerja balok seperti ditunjukkan pada gambar. Berapakah besarnya F dan N pada saat balok belum bergerak dan saat telah bergerak dengan percepatan tertentu? Nah, ini saat belum bergerak. Kalau saat belum bergerak, ini kita gambarkan bahwa sigma F sama dengan 0. Nah, maka F-nya adalah F min apa? F sama dengan 0. Di mana F min mu N sama dengan 0. Ini intinya apa sih? Adalah besarnya F dan N. Nah, ini persamaannya. F-nya ya tentunya F sama dengan mu N. Di mana N-nya adalah sama dengan mu massa kali gravitasi. Nah, kayak gitu. Berarti N-nya ini adalah massa kali gravitasi atau N sama dengan B. Kalau bergerak berarti ini mu statis. Ketika sudah bergerak, ini pertanyaan yang belum ya, ini belum. Katakanlah ini A. Nah, maka ini jawaban yang A. Yang B, mulai dari sini saja, nanti daripada kurang. Dengan cara yang sama, maka sigma F sama dengan M kali A. Nah, sudah bergerak ya. Maka F-nya adalah F min F massa kali A. Di mana F-nya sama dengan berarti F plus M kali A. Hingga gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan itu menjadi mu N plus M kali A. Nah, gitu. Mu N itu adalah mu massa kali gravitasi plus massa kali A. Sehingga bisa dikatakan atasnya aja ya. M apa? Mu G plus A. F-nya. Nah, untuk menggerakkan benda ini sebenarnya gaya yang dibutuhkan ya tergantung berapa sih percepatan akhir yang ingin kita peroleh. Berapa sih apa koefisiennya, nah kayak gitu. Dan berapa masanya. Sehingga ketika sebuah mobil atau apa kan mobil atau motor kan misalnya punya kecepatan maksimum. Berarti dikaitkan dengan gaya yang dihasilkan. Nah, dikaitkan dengan massa mobilnya dan lain sebagainya. Kayak gitu ya teman-teman ya.
untuk aplikasinya. Saya kira sudah paham. Oh, tadi sudah dibahas ya. Ini jawabannya atas tadi. Sama saja. Atau lebih jelasnya ya ini. Ini lebih terstruktur gitu ya jawabnya. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah misalkan kayak gini. Kalau miring ke bawah ya kayak tadi. Menganalisisnya berarti nanti perlu dibawa ke sumbu X dan sumbu Y. Nah kalau belum, maka kita transformasikan searah sumbu X dan searah sumbu Y. Itu ya teman-teman ya. Saya kira bisa kayak tadi caranya. Nah kayak gitu. Ini W cos. Bisa ya, saya kira ya. Ini W berarti ini WX, ini WY. WY berarti WY ini adalah W cos. WX berarti W sin. Oke ya, dari sini jelas ya. Kita ke sini ke selanjutnya aja yang lebih jelas. Nah tadi W, ini kan ada W sama dengan F. F-nya yang ini tadi ya. Ini ada F. Nah maka W sin plus Mas MA plus F. Nah ini adalah W-nya. Ketika memang yang ditanya W, karena pertanyaan nanti bisa macam-macam ya. Dia mau dibawa kemana? Ditanyakan A-nya, bisa ditanyakan W-nya, bisa ditanyakan F-nya, atau yang lainnya. Nah maka teman-teman, hal yang perlu dipahami adalah memahami bagaimana membawa gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda itu ke dalam persamaan. Kalau bisa berarti insya Allah nanti ditanyakan apapun akan bisa menjawabnya. Ini mungkin contoh-contoh yang lebih contoh soal ya mungkin untuk penguatan pemahaman. Misalkan pesawat Boeing ini masanya ini matanya saat lepas landas percepatannya ini gaya yang dihasilkan mesin. Nah berarti kalau seperti ini ya tinggal apa? Tadi kita sudah tahu bahwa F sama dengan M kali. Nah berarti M-nya dari sini, N-nya dari sini. Nah, kayak gitu. Nah dihitung tinggal berapa hasilnya. Ya mungkin ada kasus yang sederhana, mungkin juga ada kasus yang kompleks kayak gini. Tapi ketika tidak memahami konteksnya bisa jadi ini bingung cara mengerjakannya. Oke teman-teman ya. Yang kedua, tamu berada pada lift sebuah hotel yang sedang bergerak ke atas dan gambar ini lift bergerak dengan kecepatan 0,2 meter per second kuadrat, badan tamu 60 berapakah gaya normal lantai pada lift yang bekerja pada kaki. Nah ini ditanyakan gaya normalnya. Nah kan pertanyaan itu bisa macam-macam ya teman-teman ya. Ini A-nya. Maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat, ini kan sebenarnya sudah digambarkan. Ada benda, ini ada N, ada W, ini ada N gitu ya. Kemudian ini A. Nah karena A-nya ke atas maka N-nya positif, min W sama dengan, ini kan rumus dasarnya F, sigma F, kemudian M kali A. Nah, maka di sini juga M kali A. Yang dikalikan normal berarti N sama dengan W plus M kali A. Di mana W-nya massa kali gravitasi. Massa kali gravitasi plus massa kali A. Berarti ya bisa dikatakan ya. Nanti bisa dihitung masanya berarti berapa tadi? 60 kali 9,8 plus 60 kali 0,25. Nah, silakan ini dihitung. Berapa? Gitu. Cara pengerjaannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini kali ya, titik ini kali. Ini kita kali. Nah, kayak gitu. Oke, saya kira nggak masalah ya. Ini penggambarannya, versi yang ini, kayak gitu. Ini kurang jelas. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman cara pengerjaannya. Nah, bisa jadi soal nanti
kompleks ya teman-teman ya. Enggak hanya kasus, nah misalnya ini lebih kompleks. Ada 3 buah balok, masanya 12, 24, 31. Ditarik tali ya. Tarik misalkan, berarti ini tarik F kayak gitu. Bila lantainya licin, tentukan percepatan dan tegangan pada kedua tali. Nah, kalau licin, berarti nggak ada gaya gesek. Maka langkah pertama kita bisa menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Jadi karena nggak ada gaya gesek, berarti sini hanya ada W, ini ada N, ini juga ada W3 lah katakanlah. Ini berarti ada N2, sorry ini 2 ya. Ini 3, ini juga W1, ini N. Ya, karena nggak ada, maka gayanya seperti ini aja. Nah, maka di sini nanti di sini akan ada split ya. Bahwa ini adalah gaya T12 dan T121, ini T23, nah kayak gini. Maka ketika kita hanya menggambarkan ini saja, maka kita bisa menulis F sigma F sama dengan M3A. Nah, kayak gitu. Apa yang bekerja? F min T2 kayak gitu. Sama dengan M3 kali. Nah, dan seterusnya. Di satu ini adalah T2 T2 min T1 sama dengan M2 kali A gitu ya. Dan seterusnya sampai di sini. Kalau di sini apa? Di sini ya tinggal T1 M1 kali A. Nah, nanti T1-nya substitusi ke sini. Hasilnya T2-nya substitusi ke sini. Kayak gitu. Maka nanti dapatkan F sama dengan, ya pada prinsipnya adalah M kali A. Nah, bisa jadi nanti jadi M1 plus M2 plus M3 sama dengan, nah, untuk kayak gini ya, M1 plus M2 plus M3 kali A. Kayak gitu. Walaupun bisa jadi kalau itu beda ketika gaya geseknya berpengaruh ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini jadinya ya. Nah, M-nya tadi kan sudah. Maka nanti bisa dicari. Nah, dasar nyarinya kayak gini. Saya kira dengan cara yang tadi nanti teman-teman akan mendapatkan hal yang sama. Nah, ini kan tadi sudah ya, persamaannya. Sama lah. 1 min T2 sama kan? Nah, tinggal dicari nanti teman-teman sudah bisa kerjakan. Misalkan sebuah helikopter mengangkat sebuah truk, masanya dengan kecepatan ini. Truk diangkat dengan menggunakan kabel baja. Gaya angkat diterima bila bergerak ke arah vertikal. Tentukan besarnya tegangan baja yang diangkat. Ini misalnya ini dianggap sebuah benda, ini juga benda, ini mengangkat kayak gitu. Ini juga punya massa gravitasi, ini juga massa gravitasi. Nah, gitu penggambarannya. Sehingga ketika digambarkan dia akan menjadi seperti ini. Ini untuk truk, ini untuk helikopter. Itu ya teman-teman ya. Karena percepatannya sama ya. T2T, M2 ini dulu truknya. Berarti kan ini T min W2 M kali A. Jika ketemu tegangan talinya berapa? Nah, kemudian di sini adalah F min T-nya. Selain min T, dia juga min ininya. Dia punya gaya berat ini. Sama dengan M1 kali. Nah, kemudian T-nya tadi dimasukkan. Ditambah massa kali percepatannya, maka juga sudah ditemukan. Maka ini adalah yang disebut sebagai gaya angkatnya. Begitu ya teman-teman ya.
Nah, kemudian mobil bermassa 100 kg menarik kereta gandeng yang massanya 400 kg. Bila koefisien gesekannya 0,5, tentukan gaya dorong minimum yang harus dimiliki mobil dapat menarik kereta gandeng tersebut. Nah, ini sudah menggunakan gaya gesek dalam menarik ya. Mobil misalkan, ini ada dua buah benda. Ini ada F ini, tapi bisa di FY-nya berarti ini secara sumbu Y, ini X, ini Y. Y-nya berarti tidak ada gerak, maka perumusannya akan menjadi seperti ini. FY sama dengan N min MG sama dengan 0. Sehingga dari sini ketemu gaya normal. Kayak gitu. Nah, kemudian karena gaya normal nanti kaitannya sama ini ya. F itu sama dengan mu N. Sehingga penting untuk mencari gaya normal. Fx-nya adalah F ini, min ini. Minimum ya. Berarti minimum bisa dikatakan tepat belum bergerak. Nah, kayak itu. Maka sama dengan F-nya 0, masih 0 ya. Belum ada gerak karena yang dibutuhkan minimal berapa sih? Nah, kayak gitu. Lebih dari itu berarti kan bergerak. Kurang dari itu berarti belum bergerak. Nah, maka F-nya akan sama dengan gaya geseknya. Nah, gaya geseknya adalah mu tadi dikalikan dengan gaya normalnya tadi. Maka dapatkan ini yang ini minimal yang dibutuhkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Untuk menggerakkan bendanya itu. Ini aplikasi dari benda tadi. Nah, kan, tadi sudah kita bahas ya pada bidang miring dan ada katrol. Contoh-contoh soalnya mungkin seperti ini. Gambar di bawahnya adalah balok B dengan berat 102 Newton dan balok A 32 Newton. Koefisien gesekan balok B dengan bidang 0, hitunglah percepatan kedua balok tersebut bila balok B bergerak ke bawah. Nah, ini penting ya. Bila balok B bergerak ke bawah, maka penggambarannya ke sana. Kalau penggambarannya ke sana, maka ini dilukiskan kayak gini. Oh, ini punya WB. Maka di sini jadi apa? Nah, ini 30, maka sini adalah WB cos cos 40. Nah, kayak gini. Berarti ini adalah WB sin 40. Nah, kayak gitu. Nah, selain W, ini punya gaya gesek. Nah, maka ini punya F. Nah, ini juga punya T. Ini punya W. WA, kayak gitu. Nah, kemudian dari sini ini jadi persamaan. Dari persamaan nanti didiskusikan ke persamaan ini. Nah, akhirnya nanti bisa menghitung percepatan. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Tadi Fx untuk, berarti ini Fx untuk ini ya. Nah, ini Fx untuk yang sini. Nah, dari sini ketemu T dalam bentuk persamaan. Ini dibuat T mengandung T dan A, kemudian disubstitusikan. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira sudah bisa dipahami. Karena ini sudah masuk nilai-nilainya, maka perlu nanti dicek lebih teliti. Cara persamaan ini sudah benar saya kira. Ini sudah ada MG sin,
Ini kan MG sin min T min F ini sama dengan M1 kali A. Nah, kemudian massa 1 tadi 102 dikalikan gravitasinya dikalikan 30 T mu N-nya tadi berarti ini. Nah, kemudian didapatkan persamaan. Berarti ini dalam bentuk M kali A tadi ya. Oke, seperti itu ya. Saya kira teman-teman nanti silakan bisa dicek ulang untuk hasilnya ini. Ada sama atau tidak hasil perhitungannya. Oke, selanjutnya tentang hukum Newton. Dua buah benda berinteraksi ya. Tadi sudah dibahas ya, kalau hukum Newton tadi aksi reaksi saya kira sama. Kemudian penerapannya bisa ketika ditumpuk atau ditarik ini sebenarnya ini ada antar benda ini ada aksinya. Ada aksi reaksinya. Nah, F12 itu gaya pada benda satu akibat benda dua. F21 itu adalah gaya benda dua akibat benda satu. Maka ini juga ada aksi reaksinya. Kalau misalkan didorong, ditarik. Kalau ini kan berarti ada gaya gravitasi, maka dia juga memberikan gaya normal dan lain sebagainya. Ini penerapannya ketika ada gaya gesek, statis, kemudian gaya berat, gaya normal. Ini penggambarannya yang mengatakan bahwa gaya pada waktu statis itu lebih besar dibandingkan pada waktu kinetis terkait dengan gaya geseknya. Ini beberapa contoh teman-teman, misalkan dua balok yang masing-masing 1 kg sebelah kiri, kanan, diletakkan berdampingan di atas lantai horizontal, koefisien balok 1 kg, balok 2 kg, sedangkan antara lantai dan balok 3 kg itu 0,1. Nah, kalian diminta tentukan percepatan dua balok tersebut dan gaya aksi reaksi balok 1 kg dorong kanan dengan besar 2 Newton. Ini gambarannya. Ini masing-masing beda ya. Di sini koefisiennya. Kalau yang ini 0,1 koefisiennya, kalau yang ini 0,2 dan ditarik kayak gitu. Maka di sini nanti ada aksi reaksi. Nah, penggambarannya dalam menggambarkan ini bisa digambarkan satu-satu ya. Misalkan ini untuk benda satu, benda yang ini. Nah, bisa digambarkan menjadi ini. Ini ada benda, kemudian F12, benda 1 akibat benda 2 tadi. Kemudian juga ada F1, berarti gaya gesek karena ini arahnya ke sana, maka di sini ada koefisien gaya gesek. Nah, kemudian ada massa kali gravitasi, berarti di sini juga ada massa kali gravitasi, dan ada gaya normal 1. Nah, ketika dibuat persamaan seperti ini teman-teman. Cara persamaan ini sudah benar, nanti untuk cara angka nanti silakan untuk bisa dicek nah kayak gitu. Yang dua ini juga ini untuk kasus yang ini berarti kasusnya seperti ini F2, maka yang tadi arahnya ke sana karena yang tadi sudah ke sini ya. F21 pada benda 2 akibat benda 1, kemudian massa kali gravitasi, geraknya kanan, maka F21 min F2 sama dengan massa kali kecepatannya. Oke teman-teman, nanti silakan dicek cara penggambarannya seperti ini, saya kira bisa dipahami ya untuk nilai-nilainya. Ya, memang ini perlu sambil dikerjakan di kertas itu untuk ngecek apakah nilai-nilainya ini sudah benar atau belum. Tapi secara prinsip persamaan sudah benar. Hanya nanti tinggal ngecek nilai yang dimasukkan ini benar atau belum. Nah, setelah itu pakai substitusi atau eliminasi sehingga nanti didapatkan hasilnya tadi. Akan ditanyakan gaya
yang terjadi, nah maka gayanya ada, percepatannya juga bisa ditentukan. Nah, selain dilakukan pisah-pisah, tadi juga bisa dijadikan satu, tapi ketika dijadikan satu memang harus digambarkan semua gaya yang bekerja. Nah, kayak gitu. F2, F21, F12, ini mungkin ada salah ya. Ini F12 ya. Nah, kayak gitu. Yang F21 kemudian ada gaya F, gaya gesek, nah kayak gitu. Benda satu gaya gesek F2, mas gaya berat benda satu benda dua, gaya normal benda satu benda dua. Nah setelah itu mana yang searah sumbu Y, mana yang searah sumbu X dijadikan satu, dicari resultannya. Nah kemudian dicari hanya, karena pada akhirnya nanti tinggal variabel A saja. Nah, kemudian dicari nilainya. Oke teman-teman, seperti itu penjelasannya. Ini ada contoh soal berapa yang mungkin bisa kalian teman-teman coba untuk meningkatkan pemahaman. Soal 1, kemudian juga ada soal 2 terkait proses pendaratan pesawat ya. Dan nanti goron atau tidak nanti itu. Karena pesawat mendarat itu kan juga butuh kecepatan tertentu, lintasan tertentu, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Gitu. Oke, kemudian ini soal lainnya yang bisa teman-teman coba dengan kondisi kasar ataupun tidak kasar. Nah, kayak gitu. Untuk sebagai bahan latihan selain teman-teman nanti ngerjakan kuis ya. Oke, saya kira itu teman-teman untuk materi pada kesempatan kali ini terkait dinamika. Ya, harapannya teman-teman bisa bisa memahami materinya. Silakan kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya mungkin bisa dituliskan di komentar sehingga bisa kita diskusikan bersama. Nah, itu. Saya kira itu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.